Oke. Nggak tahu ya kalau di Solo ya. Di Jakarta sih nggak ada. Waduh. Udah gitu loh. Jakarta tuh kota para pembuat peradaban, harus menjadi kota yang lebih baik dari Surabaya. Ya buat saya itu tadi dari tahun 2016 saya masih konsisten bahwa pemimpin Jakarta haruslah seseorang intelektual yang punya pengetahuan tentang budaya. Intelektual memang gubernur kita yang sekarang memang harus diakui adalah gubernur yang paling intelek di antara gubernur-gubernur sebelumnya. Di antara gubernur. Buat saya itu Jakarta itu kan ibu kota. Buat saya Jakarta tuh nggak akan bisa digantikan. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Selamat datang, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Cerita Orang Dalam. Yuk. Teman-teman pendengar kami di Cerita Orang Dalam. Kali ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial. Dimana saya dari dulu adalah seorang baladewa. Teman-teman juga yang dengar juga pasti juga baladewa gitu. Kita kedatangan Mas Ahmad Dhani. Selamat datang Mas Ahmad Dhani. Selamat datang juga. Saya tegang nih beneran. Saya sebenarnya tegang. Jadi, nah, Mas, ini pertanyaan pertama yang sangat sederhana sebenarnya. Mas Dhani itu lihat Jakarta sekarang kayak gimana, Mas? Ya, buat saya sih sebenarnya Jakarta itu dari tahun 93 saya tinggal di Jakarta ya. Perkembangan fisik ya tentunya terlihat setiap tahun, setiap periode, setiap pergantian gubernur tuh perkembangan fisiknya kelihatan ya lebih bagus. Semakin kesini semakin bagus gitu, karena kalau kita lihat di zaman dari tahun 93 gitu kayaknya lambat banget perkembangannya gitu ya. Makin kesini perkembangannya tuh semakin kelihatan cepat gitu loh. Semakin tiba-tiba kayak saya editor saya ngedit lagu Selatan Jakarta. Saya sempat nggak percaya, apa ini bener Jakarta nih? Iya nih masih di Jakarta. Gila juga ya. Karena aku kan tinggalnya kan di selatan di Pondok Indah, jadi jarang main ke tempat-tempat pusat gitu ya. Ternyata memang perkembangan fisik sih memang terlihat kentara. Iya. Tapi ada yang menurut saya juga ada perkembangan di luar fisik, yaitu soal sosok gubernur ya memang tiba-tiba semenjak Pak Jokowi jadi presiden itu memang ya sosok gubernur Jakarta semakin lebih penting gitu ya, lebih penting daripada sebelumnya gitu. Iya. Dulu kan gubernur Jakarta ya biasa aja gitu. Sekarang gara-gara Pak Jokowi jadi presiden menjadi tolak ukur gitu. Seakan-akan jadi batu loncatan menuju presiden gitu ya. Ya, tapi menurut saya pribadi ya secara intelektual memang gubernur kita yang sekarang memang harus diakui adalah gubernur yang paling intelek di antara gubernur-gubernur sebelumnya. Di antara gubernur sebelumnya gitu. Ya, harus diakui lah, itu harus diakui. Mantap juga nih. Artinya Jakarta semakin ke depan semakin baik gitu. Iya. Kita semua berharap. Nah, tadi kalau teman-teman tadi sempat dengar ada video klip Selatan Jakarta. Nah, tahu-tahu ini saya cek di video Legend ya Mas Dhani ya. Itu ada video klip baru tentang judulnya lagu Selatan Jakarta. Nah, lagunya lagu lama. Lagunya lagu lama gitu. Lagu tahun 97. Nah, lagu Selatan Jakarta itu kan apa ya? Kalau dengerin tuh jalan ke Mahakam, lihat muda-mudi gitu-gitu ya. Itu sebenarnya cerita tentang fenomena di tahun itu atau gimana? Iya, sebenarnya fenomena tahun itu lah. Nah, itu kan lagu itu diciptakan tahun 1997. 1997 gitu. Iya, dan semua penggambaran liriknya ya tentang soal Jakarta di tahun 90-an itu. Gitu. Artinya Jakarta tahun 90-an memang udah menjadi tempat yang menarik, terutama selatan gitu.
Iya sih. Itu kan sebenarnya lagu tuh lebih spesifik gitu. Ada ya di situ kan ada mau Pondok Indah disebut gitu ya. Ada Pondok lebih Indah spesifik disebut. di selatannya gitu. Selatannya Karena gitu. emang saya tinggal di selatan dari awal. Dari awal tuh langsung di Pondok Indah berarti? Enggak, waktu tuh di pinggiran Pondok Indah, di arteri Pondok Indah. Oh, oke. Di situ ada komplek Kodam. Oh. Jadi kalau ke PI Mall tinggal turun, jalan sebentar naik bis udah nyampe Pondok Indah Mall. Iya. Oh, oke. Lalu sekarang pindah ke Pondok Indah. Jadi emang kalau misalnya dengerin lagunya tuh memang sense-nya tuh akan sangat Jakarta Selatan sekali lah gitu ya kalau kata anak sekarang. Berarti kan ada tadi Mas Dani sempat bilang tuh perkembangan fisiknya sangat cepat apa namanya. Tapi ruhnya si Jakarta sendiri sekarang gimana sih Mas? Masuk ke gini nih. Jakarta ini kan sekarang di beberapa tempat tuh ada muncul lokasi-lokasi yang kesannya eksklusif gitu ya. Cuma kalangan tertentu nih yang bisa akses gitu. Apakah dari dulu tuh udah begitu atau Sudah begitu dari dulu. Malah di tahun 90-an awal justru malah Jakarta tuh terlihat gapnya jauh banget gitu. Karena dulu kan pejabat-pejabat zaman dulu kan zaman Orba itu udah kayak dewa. Udah kayak kerajaan lah Jakarta gitu. Sekarang kan nggak ada gitu. Sekarang kan hal seperti itu kan nggak ada gitu. Oke. Nggak tahu ya kalau di Solo ya. Di Jakarta sih nggak ada. Waduh. Nah, maksudnya di Solo kan ada kerajaan beneran. oh iya benar. Ada Jadi, Kasunanan di sana, ada Mangkunegaran nih. Betul. Bukan yang lain-lain ya. Ini tentang kerajaan Solo gitu. Nah, kalau lihat Mas Dani, kalau misalnya Mas Dani sekarang disuruh bikin karya tentang Jakarta gitu. Kira-kira apa yang mau digambarin gitu? Kalau tadi kan karena Mas Dani ada di selatan Jakarta gitu ya, di Pondok Indah, sekitar Pondok Indah gitu, sehingga nuansanya sangat selatan sekali gitu. Kalau sekarang aku nggak tahu nih, yang Mas Dani DKI ya. Iya, DKI Jakarta gitu. Kalau disuruh bikin karya gitu, diminta bikin karya buat ini yang akan digambarin tuh Jakarta yang seperti apa sih? Ya buat saya tuh Jakarta itu kan ibu kota. Buat saya Jakarta tuh nggak akan bisa digantikan meskipun nantinya dipaksa dipindahin ibu kotanya dari Jakarta ya. Menurut saya Jakarta tuh tidak akan tergantikan karena selain lokasi juga di sini tempat tinggalnya para pembuat peradaban kan. Oh gitu. Iyalah, di sini musisi-musisi kan tinggal di Jakarta semua. Oh iya. Kan apa iya kalau ibu kota dipindahin ke Kalimantan terus musisi-musisinya juga pindah ke Kalimantan kan enggak juga. Ya kan? Jadi di sini nih kota para seniman udah gitu loh. Jakarta tuh kota para pembuat peradaban, artinya pembuat film di Jakarta, pembuat musik di Jakarta. Semuanya tokoh-tokoh seni itu di Jakarta semua. Nah, jadi Jakarta tuh mewakili peradaban Indonesia lah gitu. Itu yang sulit untuk digantikan gitu ya. Mau di Sumatera, mau di Kalimantan gitu ya. Jadi pertanyaan kan begitu pertanyaannya. Iya. Ketika semua tokoh-tokoh seni itu ada di Jakarta, ketika ibu kotanya dipindahkan, apakah tokoh-tokoh seni itu juga ikut pindah? Kan gitu, enggak juga. Iya, enggak juga sih. Apa yang mau ya kan? Gitu. Karena kan akses juga lebih bagus di Jakarta, tempat konser lebih banyak di Jakarta. Enggak cuma itu, memang Jakarta kan punya sejarah. Iya. Kota ini punya sejarah gitu. Dari tahun 1500 ini udah punya sejarah kota ini gitu. 1600 punya sejarah, 1700 punya sejarah. Sejarah itu yang nggak bisa digantikan. Sehingga kalau dipindah jadinya cuma bangunan aja tapi historis. Itu yang nggak bisa. Ruhnya Jakarta itu nggak ruhnya ibu kota itu nggak akan bisa. Ya. Oke. Nah kalau dari ini kan Mas Dani kan dari Surabaya gitu ya. Dulu kan awalnya di Surabaya bikin karya awal kan di Surabaya gitu. Terus lalu pindah ke Jakarta. Sebenarnya kalau saya bilangnya suasananya tuh lebih asik yang mana sih Mas? Begini, sebenarnya kalau saat ini ya dibandingkan 90-an, sebenarnya dulu itu jomplang antara Surabaya dan Jakarta di tahun 90-an. Kalau sekarang sih kayaknya
nggak terlalu jomplang gitu, antara Jakarta sama Surabaya itu nggak terlalu jomplang. Jadi nggak usah Jakarta, Semarang sama Jakarta pun juga nggak terlalu jomplang ya. Kalau gedung-gedungnya sih memang banyak, Jakarta lebih banyak. Cuman kalau dari kualitas hidup nggak terlalu jomplang dibandingkan dulu tahun 90-an gitu. Makanya saya harus pindah Jakarta. Gitu. Apa jadinya karena dulu infrastrukturnya jomplang gitu, sehingga supaya mau terkenal lah gitu ya. Iya. Supaya mau besar ya datangnya ke Jakarta gitu ya. Iya. Yang mana sekarang sebenarnya sih lebih mudah karena teknologinya juga udah lebih maju gitu ya. Saya tuh termasuk yang sering ini nonton karena udah rindu konser offline gitu ya. Di selama pandemi ini sering nonton konsernya Dewa 19 di YouTube-nya Mas Dani gitu. Kalau yang nonton itu banyak gak Mas? Se-Indonesia gitu ya? Lumayan sih kira-kira ya antara 200.000 sampai 800.000 lah yang nonton. Wah, itu lebih banyak dari GBK itu. Gak cuman pas live-nya, cuman ya ada VOD-nya juga sama VOD lah gitu. Iya. Kalau live-nya sih paling pas live-nya itu pas benar-benar live itu 30 ribuan. 30 ribuan gitu ya. Berarti kalau sekarang nih kan udah pandemi udah setahun. Tentu kan perlu ada apa namanya? Adaptasi gitu ya. Teman-teman Mas Ahmad Dhani sendiri dengan bandnya dan manajemennya gitu. Ada ide-ide apa Mas buat adaptasi pandemi ke depan? Kalau ide sih nggak ada ya. Kita berharap pandemi ini segera berakhir dan kita berharap kita bisa manggung lagi, itu aja. Iya sih. Kami juga pengen nonton sih sebenarnya. Iya. Nah, saya ini nih, kalau lihat apa sih yang mau Mas Dhani harapannya buat Jakarta gitu? Jakarta as kota, masyarakatnya ke depan akan jadi seperti apa bayangannya Mas Dhani itu Jakarta kota gimana? Buat saya sih Jakarta itu kan ibu kota. Jadi Jakarta tuh mau nggak mau harus menjadi contoh bagi kota-kota yang lain gitu. Jadi Jakarta itu harus menjadi kota yang lebih baik dari Surabaya, karena Jakarta kan ibu kota. Harus lebih baik daripada kota Semarang, lebih baik daripada Denpasar, lebih baik daripada Medan gitu. Tidak hanya dari fisik tapi juga dari ininya ya, peradabannya gitu ya. Jakarta harus menjadi kota yang lebih nyeni gitu, dibandingkan misalnya Denpasar. Kan itu kan kerjaan berat gitu, menjadikan kota Jakarta menjadi kota yang lebih berkesenian daripada Denpasar misalnya, itu berat banget, tapi itu harus dilakukan gitu. Apa Mas kira-kira yang harus dilakukan sama pemerintahnya atau sama masyarakatnya, kira-kira yang udah kebayang nih kalau saya jadi gubernur nih harusnya ini dikerjain. Ya kalau masalah infrastruktur kan bukan sesuatu yang sulit ya, selama ada dananya sih infrastruktur pasti bisa terbangun. Yang sulit itu adalah membangun peradabannya itu. Misalnya di Jakarta ada sebuah gedung pertunjukan musik yang baik misalnya. Atau Jakarta mungkin misalnya punya Jakarta Royal Philharmonic. Nah, misalnya nih ya. Punya orkestra yang setiap minggu main di mana gitu. Itu yang menurut saya itu sesuatu yang yang nggak mudah dilakukan. Gitu. Kalau bangun sih gampang, bangun gedung nggak ada susahnya. Semua orang bisa bangun gedung. Tapi peradaban tadi gitu ya. Gimana rasa berkesenian itu jadi hal yang mudah, jadi hal yang keseharian gitu, sehari-hari gitu ya. Misalnya di London ada Royal Albert Hall gitu kan. Di New York ada Carnegie Hall, di Jakarta ada apa Hall, terus ada Jakarta punya Pemkot misalnya punya orkestra gitu, 100 orang yang setiap minggu Sabtu selalu konser. Itu menurut saya itu ya harus dilakukan sebagai ibu kota gitu. Karena kota lain nggak akan mungkin bisa. Iya benar juga. Karena ya orang-orangnya juga banyak, lebih mudah nyarinya di Jakarta gitu kan daripada di kota-kota yang lain. Nah sebenarnya sih kalau ini sih Mas, teman-teman di beberapa tahun sebelum pandemi gitu ya, beberapa kali saat sebelum pandemi itu sempat bikin
musik tepi barat. Jadi ada konser di trotoar gitu. Musisi-musisi kafe atau musisi-musisi jalanan gitu dikasih ruang di pinggir trotoar. Terus kemarin sempat ada Christmas Carol juga kan yang perayaan Natal di pinggir trotoar Sudirman Tamrin gitu. Nah, itu yang misalnya peradaban tuh bentuknya akan seperti itu gitu yang dibayangkan. Jadi trotoar tuh bukan sebagai ruang jalan aja tapi juga sebagai ruang interaksi. Bisa gitu. juga misalnya nanti banyak musisi-musisi jalanan yang bagus, ya kan itu kan bisa juga salah satu ini gila ini pengamennya aja jago gitu. Iya. Itu kan penting juga. Bukan cuma bawa kenceringan aja kan. Iya. Iya biar menikmati semuanya menikmati gitu. Iya. Oke, kira-kira begitu. Terakhir banget gitu buat pemimpin Jakarta. Siapapun, mau yang sekarang, mau yang nanti gitu. Ya buat saya itu tadi dari tahun 2016 saya masih konsisten bahwa pemimpin Jakarta haruslah seseorang intelektual yang punya pengetahuan tentang budaya. Itu paling penting. Paling penting ya. Jakarta harus punya gubernur yang punya pengetahuan yang luas termasuk di dalamnya pengetahuan soal budaya. Itu penting banget. Oke, terima kasih Mas Ahmad Dhani sudah bergabung di Cerita Orang Dalam. Teman-teman jangan lupa dengerin albumnya, lagu-lagunya Dewa, konser Dewa di akun Video Legend ya. Iya. Mas Dhani. Nggak perlu dipromoin juga sebenarnya sama kami karena yang nonton udah banyak. Gitu. Oke, terima kasih. Aduh, saya capek lupa closingan kita nih. Dengerin terus cerita kita karena cerita kita cerita orang dalam. Terima kasih Mas Dhani.